kecantikan mereka tuh cuma 3 bedak utama. Kelly. Bedak Fambo dulu, Fambo yang di Black itu dan di Kaleng, baru bedak Marx, gitu, baru bedak FIFA. Kelly Mama satu. tidur pakai Kelly sampai yang songkok. Gitu. Tapi coba Bapak Ibu ingat. Di video kali ini, Mangol Stres kembali bikin penonton ngakak lewat cerita unik tentang kecantikan oma-oma zaman dulu. Mulai dari bedak Fambo, Marx, FIFA, sampai Kelly, semuanya dibahas dengan gaya khas Mongol yang spontan, lucu, dan penuh nostalgia. Kita kasih orang Sangir asli, mama orang Tamako, papa orang Cina, tapi papa kabur di saat mama hamil 2 bulan, bukan karena dia lepas tanggung jawab, tapi karena mama yang suruh lari Jo daripada dua-dua mati. Jadi karena oma Mongol agak sedikit ortodoks, orang Sangir sombong, karena kami keluarga raja, jadi mama ternyata salah menikah, salah kawin dengan orang yang tidak jadi jodoh mama, padahal mama katanya so dijodohkan dengan keturunan Raja Siladen. Terus mama iko-iko dansa di Komo, baku dapetin Cina pendek, jadi no Mongol, kasihan. Jadi orang suka tanya kan, Mongol begini, Mongol kenapa cuma jadi stand up komedian, kenapa tidak mencoba jadi anggota dewan atau jadi bupati atau jadi apa kek? Kenapa hanya jadi stand up selama 15 tahun? Kita mau kasih tahu buat semua yang hadir, karena memang stand up lebih enak, Pak. Iya, karena kita bertanggung jawab hanya kepada Tuhan melalui perpuluhan dan pajak kepada negara. Tapi kalau jadi anggota dewan, sayang, haleluya. Penggenapan Matius 1 ayat 1 sampai 27 akan terjadi dalam menapi hidup. Karena orang Manado ada budaya semua mengaku saudara di saat ngana sukses. Menapi oma di kita pi oma anak saudara, jadi ngana kita pergunakan hilang 5 juta. Satu lagi datang, Ron dulu ngana kecil kita yang cebok-cebok hilang 5 juta. Gitu. Pas pelantikan gubernur lantik jam 11 siang, jam 7 pagi saudara di rumah. Berani ngana usir, dia bangke, oh ngana luka cilik kita yang cebok, memang anak setan. Jadi lebih baik enak jadi stand up hanya 15 menit, karena memang durasi stand up itu hanya 15 menit, termasuk seluruh dunia, termasuk di Amerika. Hanya 15 menit, tapi bayarannya kalau keluar Jakarta 150 juta saja. Gitu. Keluar ke Amerika, ya God bless you, kadang-kadang ada, no? Cuman kita kasih, ada no yang bilang Mongol kan ini for gereja, bukan yang Ana bilang di YouTube untuk gereja gratis, betul no? Mongol bilang untuk gereja gratis, tapi mohon maaf, tapi dikit kasihan beli apa? Pakai SQ bisnis kelas 120, bilang kasihan Pak Pendeta pemotor. Tapi kalau orang tanya terus bagaimana Mongol, apa yang membuat Mongol jadi stand up? Karena banyak hal dalam kita hidup tidak pernah terbayangkan. Kita lahir di Manado, besar di Sangir. Pas kita SMP mau sekolah, mau masuk SMA, omanya tidak setuju karena dia bilang orang ini tuan tanah, for apa mau sekolah tinggi-tinggi. Dia mana pinai pala, naik cinggi, naik kalapa, gitu. Tapi kita ngotot sekolah waktu itu. Pokoknya kita bilang, tapi Pak Oma ini kita panggil Mama, pokoknya kita ngotot ke sekolah. Oma bilang, for apa? Cuma baca Alkitabnya, ada murid Tuhan Yesus sekolah. Haleluya, dia bawa di gaya Sangir. Kita bilang ya sudah Jo. Jadi apa nih bernama Mongol stand up dari 2011 angkatan pertama Metro TV sampai hari ini Manado ndak ada pelanjut, teman-teman. Orang tanya, kenapa Manado ndak ada pelanjut? Karena orang-orang Manado di saat keluar dari Manado baru 2 tahun di Jakarta, so bilang minta baloga. Aku udah nggak bisa Kak Mongol, karena aku temennya semua orang Jawa, jadi aku ngerti Kak Mongol, tapi kalau ngomong udah kaku. Kita kalau nyanyi dosa tanjang di pantai leher. Dosa apa kita orang Sangir, orang Tamako sampai hari ini masih bisa bahasa Sangir, karena baru 2 tahun setengah aku udah nggak bisa, karena penungnya dengan Ancur ngene. tadi masih pakai bahasa Manado. Kita terusnya udah baru 2 tahun.
Itulah yang bikin masalah Pak orang. Karena kenapa selalu paksa stand up pakai bahasa Jakarta. Aku nganterin mau jemput mama di Bandara Samratulangi. Jadi karena nggak punya mobil, jadi kapan pakai motor kemana-mana. Jadi aku sama cewek mau jemput mama. Depan Ngir melambai hujan. Daripada basah, aku berdua menyombar. Bingung dengan bahasa Indonesia apa menyombar. Ada lagi orang. Kemarin kita di Delaware ada orang cerita nih, ada orang Manado bahasa Inggris. Apa? TG dan satu-satu morning blind. Ternyata pagi-pagi buta. Halo berdosa, ai pampa no eat. Dia kata suruh kamu banyak makan. Jangan masa begitu. Tapi kata ada lebih cerita. Jadi kalau orang tanya terus bagaimana Mongol? Santai Bapak Ibu. Noni di perantauan semangat tuh hidup, betul? Tolong kirim ke Manado $1.000 Jul. Kita banyak laporan orang Manado di Amerika kalau dia kirim doi ke kampung sampai $5.000 gaji, $4.000 dia kirim ke Indonesia. Pulau, dorang cekem mie tiap hari babi ayam, orang di sini cuma mie tiap hari. Kirim 1.000 joso cukup itu. Indonesia $1.000 berarti 16 juta. Di Manado mana 16 juta sayang, aduh. Bang meninggal dengan serangan jantung itu. Jadi simpang 4 juta beli sepatu Prada. Soalnya kita pernah baku dalam dengan satu oma-oma di gereja di Indonesia di LA. DP sepatu sayang Prada. Biar oma 80 setengah jawab pegang bajalang, yang penting Prada itu. Tapi mau bagaimana, itulah hidup teman-teman. Yo toh Bapak Ibu nih kalian oma-oma ya. Orang bahagia ya. Nah orang yang masih muda kenapa jadi ribet? Orang apalagi di Indonesia ya, oma-oma mau kasih tahu nih, di Indonesia sekarang banyak oknum-oknum dokter yang tidak bertanggung jawab. Kadang sembarang malontok orang pemulu, tidak boleh makan babi Pak Mongol. Kita yang makan kayak pengen yang pusing. Kenapa Pak dokter nggak boleh makan babi? Oh Pak Mongol, babi itu mengandung cacing pita yang dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit. Cacing pitanya nggak mati. Saya pikir, tapi oma disangir tiap hari cek ke babi 100 babi. Iya toh? Kenapa orang harus dengar daripada orang? Kita yang bayar kok. Betul toh? Betul. Jadi apalagi orang Kristen, makan babi itu adalah salah satu kewajiban. Karena di situ membuktikan orang percaya Yesus itu dahsyat, betul? Kenapa begitu kamu? Kamu pernah baca ayat Alkitab Yesus mengusir setan di Gerasa? Masuk ke mana tuh setan? Yang minta masuk di babi setan apa Tuhan yang suruh? Setan yang bilang, bos ada babi sana. Boleh masuk, gas. Berarti babi ada apa? Orang makan babi, orang makan selesai. Itu di ngadunya ada setan, dia datang. Saya pikir toh jangankan orang tompi omak dong cekik. Di ngadu ada cuman orang yang kelakuan setan, tapi kalau setannya ada. Iya toh apalagi sekarang, apalagi, aduh kadang-kadang nih oknum-oknum dokter kalau orang Belanda bilang ombeskov. Harus makan sayur karena itu bagus buat tubuh dan tumbuh muka kita berseri-seri. Nonu kambing tiap hari makan sayur, DP muka kasihan begitu-begitu. Gitu. Ini pernah lihat kambing glowing begitu terus. Ada lagi lah segala macam. Maksudnya gini, Terampe omak dulu, kecantikan mereka tuh cuma 3 bedak utama. Kelly. Bedak Fambo dulu, Fambo yang di black itu dan di kaleng, baru bedak Marx, gitu, baru bedak FIFA. Kelly Mama satu. tidur pakai Kelly sama yang songkok. Gitu. Tapi coba Bapak Ibu ingat, bedak FIFA itu digunakan hanya untuk ada DP nomor, nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nomor 1, 2, dan 3 digunakan oleh anak muda.
4 dan 5 digunakan oleh oma-oma dan ibu-ibu janda. Udah itu kalau dia pakai terlalu tabal sama dengan keracunan ikan. Sama dengan orang pukul DP muka. Tapi coba mau cek. Pernikahan mereka sekali seumur hidup. Karena yang dicari hati yang tulus, bukan muka yang mulus. Dia tuh dulu pacarannya rupa sekarang pakai WA sampai 3 tahun baku WA-nya jadi. Dulu cuman baku cubi biji mata jadi. Iya kan? Dulu sama Mongol aja surat cinta pakai kertas yang dibuangin pakai minyak wangi dan biar kalian mongi gitu. Jadi bagaimana? Hidup kan tergantung kita. Dulu semen kan juga tak semua orang punya. Dulu kalau nggak ada permen karet dan warna bulat, dia jaludang sih. Gitu. Tapi coba cek, mereka sekali seumur hidup menikah. Iya, tetapi orang jadi ribet di mana? Itulah stand up. Stand up itu adalah komedi yang dilakukan oleh satu orang, ya toh. Dan dia nggak boleh bawa cerita ada orang Manado, ada orang Ambon, ada orang Batak, nggak boleh karena itu masuk ranah rasis. Jadi orang bawa, kalau kita bawa materi agama, kita bawa materi agama sendiri, tapi tidak dijatuhkan harga diri Tuhanku dan firman-Nya. Jadi kita nggak pernah meragukan tentang apapun. Mau ngomong soal doktrinal, kita nggak pernah bahas di stand up. Baptis mana yang benar? It's not my business. Kita urusan cuma satu, kenapa pendeta selalu berdoa minta Tuhan suruh datang. Itu kita pertanyakan karena kita selalu dengar kan Pak Pendeta, Tuhan hadirlah di tempat ini. Ikan Alkitab bilang kalau Tuhan datang kiamat. Jadi kalau kita jadi dengar pendeta hadir, kita langsung dia pulang kita. Belum siap dong, kita udah disebangi. Gitu. Nah sekarang sama juga. Doa yang benar seperti apa? Tutup mata apa buka mata? Berjaga-jaga. Di Alkitabnya ada perintah tutup mata. Ada Matius 6 suruh tutup pintu dan jendela. Nggak ada tutup mata. Karena kita pernah tinggal di asrama gereja saya. Itu berbagai makan, nasi dengan sayur di meja, ikan ibu gembala bagi-bagi. Mongol dapat ekor. Kita langsung oh Tuhan haleluya, mujizat ini daging semua. Babunyi mari kita berdoa. Amin. Mujizat nyata. Tadi ekor sekarang kepala. Jadi kita harus tukar tapi ikan. Ih, kurang ajar sekali saya. Sampai saya tukar. Marah-marah tuh Mongol. Sebelah ingat. Ingat adek, menuduh itu dosa. Ikan hilang, menuduh dosa serba salah. Terus Mongol bilang ke Tuhan, Tuhan bagaimana supaya tidak hilang? Tuhan kasih ayat Alkitab, berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi satu berdoa, satu berjaga. Jadi ternyata doa yang benar adalah buka satu tutup. Dengan itu tujuh itu sama bagi di pantai leher. Sama deh orang tanya, mau kalau bawa materi agama bagaimana? Sama kayak mau pernah saya sampai hari ini nyatakan stand up komedian paling berani nomor 2 di dunia. Yang nomor 1 orang Rasia, nomor 2 Mongol. Di Asia kita nomor 1. Saya adalah stand up satu-satunya yang pernah stand up di 3 presiden. Yang lain belum. Dari 3 presiden ini belum ada DP honor masuk sampai ini hari. Soalnya bingung mau tagih pas apa itu. Berbagai yang penting ada DP foto bersama. Kan itu yang jadi bukti. Iya tuh, foto bersama dengan presiden dan jenderal nggak taruh di Sanger. Setiap hari bupati lewat rumah bak klakson. Cuci bakal manggil presiden. Karena yang mau cari targetnya adalah seperti itu. Kalau mau cari doi di korporat, di gereja mau cari doi, orang kurang ajar Pak Tuhan. Tapi kalau corporate you must be pay. Yaitu professional pay. Jadi kita pay manager Billy yang maju itu nimbul Lego sayang. Yaitu dan kita di bernama stand up komedian putra daerah dari Sulawesi Utara paling banyak bermain film. Boleh cek banyak artis Saulut. Kita yang paling banyak bermain film. So 51 film layar lebar yang Mongol bintangi. Gitu?
Dari 51 film, 7 jadi laki-laki. Udah bisa jadi banci. Yang penting doi masuk. Ya kan? Iya. Kita jadi bencong, gereja marah. Kita marah balik Pak gereja. Saya pulang tapi berpuluhan. Tapi berpuluhan mau diambil, kita jadi bencong mau dimarah. Ini mau begitu, itu cuma nge-acting film. Kita bermain sinetron, 19 sinetron yang Mongol bintangi itu pun Mongol tolak. Karena kalau orang main sinetron kan paling 15 juta satu hari. Tapi kalau stand up 150 sayang, 15 menit itu selesai. Loh, kalau bermain sinetron dari jam 6 pagi sampai jam 2 subuh. Itu DP bayaran belum tentu masuk langsung hari itu, tunggu per bulan. Ya tuh. Tapi kalau orang nanya, terus bagaimana kamu mau stand up di orang mati? Saya adalah stand up komedian. Kenapa dinyatakan paling berani? Karena stand up di orang meninggal. Itu kejadian di rumah duka Gatot Subroto, meninggalnya orang Manado, mantan anggota DPR RI Komisi 9. Jadi orang ini sebagai teman seniman yang menjadi mitra bersama, pas dengar beliau meninggal melayat tuh kasihan. Jadi Mongol Om Tantowi, Om Eko, Bunda Maya Rumantir, orang ini datang. Jadi Ibu Maya Rumantir paling muka, Mongol di belakangnya. Jadi Ibu Maya Rumantir lagi turut berduka cita apa-apa dia. Mongol lagi ngafal, jangan sampai sama. Iya tuh, nanti lu bilang, jiplaknya Mongolnya ada usaha. Jadi kita lagi, aduh bagus ya apa, oke. Lagi Ibu Maya Rumantir lagi, tahu-tahu MC dari belakang. Kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol, pucat kita pun. Ini orang mati sayang. Apalagi yang meninggal orang Manado. Ini soto orang Manado kalau meninggal ada korma nangis. Itu dari sampai ada buyu. Soal disebut suara itu, so pica DP pembuluh darah itu. Soal sama dia laki-laki bersuara. Terus orang tanya, kenapa jadinya Mongol stand up? Karena istrinya ngomong, tolong hibur nanti Oma transfer. Sebelum ngomong itu mau sampai nanya sama Ibu Maya Rumantir, Bunda kita gimana? Mongol kita nyanyi aja Indah Rencanamu. Nah ini buat ngoni orang Manado, ingat baik-baik, orang Manado pelagu orang mati ada 3. Paling tinggi Indah Rencanamu, yang kedua apapun juga menimpamu, dan yang ketiga Oh Yerusalem. Dari 3 lagu ini kalau dia ondo makin lama bisa satu tanpa itu menangis semua. Apalagi kalau dia bagi Oh Yerusalem pasti akan nyebaku. Pagi dia bakal ngekep pengannya mati. Mau mati kok mati. Jadi orang tanya terus bagaimana mau ngelanas stand up di orang mati. Kita lihat DP orang yang meninggal karena mau ngeliat ini bapak pakai kaos tangan. Kita tanya PDP anak papi dulu pas kibraka apa bagaimana? Yang kedua mau ngeliat di mana? Di sebelah tangan kanan jenazah ada Alkitab. Ini yang mau selalu bilang buat orang Kristen, please jangan dia taruh Alkitab di orang mati, orang dia hidup aja nyaba baca. Alkitab baca di saat orang masih hidup. Kalau dia so mati dia mau bangun pagi leso habis. Sampai Mongol Peoma kita mako meninggal umur 100 tahun. Kita Peoma beneran meninggal umur 100 tahun. Orang tua sama dulu cuma makan sayur gedi, sayur itu kombin santan kental, kepala ikan garang, sayang dek ingus Malaysia bagi 1 kali itu. Tapi Oma bisa akhir meninggal umur 100, Mongol pulang so artis itu. Kita biayai sampai wadeta. Pak Oma tangan do ada Alkitab, kita ambil tuh Alkitab, kita taruh di meja. Datang mama saudara memang anak-anak kurang ajar. Itu Oma buku Ron, kasih masuk. Tapi percuma Oma buta huruf. Siapa yang mau baca? Tapi Oma buta huruf karena dusta, dosa berdusta. Tapi Oma karena kenapa mau tahu? Karena kita yang batamannya dia ke gereja. Pendeta suruh buka Matius 1, dia buka dari Kejadian. Suau ke Matius Oma. Oh, masih Kejadian 6. Jadi sekarang ini saya masuk. Yang kedua yang bikin Mongol ketawa adalah orang mati
coba ngecek. Ada yang pakai sepatu? Nggak ada sayang. Cuman sampai kos kaki, sepatu dia tempel di depan kaki. Kon di dalam ada paku payung 2. Kita tanya ke DP istri, kenapa ada paku payung? Biar nyak bajalan. Musuh mati. Ini ada kubur, floor 1x1 itu. Ini orang kalau keluar pijak kepala. Kita bilang Pak Ibu, kasih pakai itu sepatu. Takutnya hari keempat di alam kubur kon Tuhan datang pada dia ikutlah aku. Ya sepatu dong pakai. Yang kedua yang mama selalu bilang, santai kok tuh hidup, nggak usah ribet. Mongol dari East. Dan di sana Mongol tinggal di Delaware. Sayang DPA sebagai Tabale. YouTube manajer, orang pulang Indo, cari kerja selama 1 tahun, tong beli rumah di Amerika. YouTube. Boleh siapa tahu di Delaware jok kita. California, aduh lebih sadap Delaware sayang, lebih sunyi sama dengan orang masih boleh praktekkan ilmu songkok di situ. Gitu, first state tapi di daerah sepi. Dan apa? Iyo non pak nggak ada pajak, karena mau beli apapun nggak ada pajak. Orang Mongol tadi lewat di sini bensin 4,3, di sana cuma 2, itu beli handphone lebih begitu. Di Best Buy bahkan ada handphone second dong dia jual. Tapi aduh luar biasa Amerika Kalau di LA aduh siang. Sampai muka-muka begini dianggap kriminal. Pertama kali kita masuk Amerika stres kita itu 2023 Pak Pendeta Mongol pertama kali ke Amerika. Itu momen yang paling luar biasa karena kita kaget urinor Amerika dengan Indonesia beda sayang. Tinggi-tinggi dan lebih tanpa mau pipis. Kira Tuhan bagaimana? Tinggi kita ini bisa pipis babalun Pak. Mau pipis di tempat anak-anak coba kasih ngasih. Tuh bilang berdosa ini Amerika bilang kata negara hebat. Masa toiletnya ada ramah for orang yang 150. Kasihan Sakeus kalau dia pipis di sini. Kencing di celana. Terus yang kedua Mongol tinggal di Ontario. DP dekat orang Ontario, apa tuh mall? Ontario Mill. Kita ada hotel pas seberangnya tuh, Mongol nginep di situ. Pagi-pagi saya bangun jam 7, niat mau sarapan pagi karena kan orang masuk hotel udah sekalian breakfastnya. Ya ampun Tuhan Yesus, turun di bawah cuma dintolor. Kita bilang aduh mau belum datang di Quality, di 4 Point Manado sayang nasi kuning, bubur Manado, mie cakalang, di segala macam ada YouTube, DP ikan ada sini kasihan cuma ditolor. Dan kentang untuk kentang les tengah dianya kupas betul. Kita sampai bilang ini barang yang ada di Tondano dia pakai di Solo. Terang kan kalau di Manado kalau kupas kentang kan memang betul-betul bersih. Ini udah bisa ada di kulit. Ini kata bintang apa kok mbak malas begini? Konde peselekle Anda tahu kenapa sayang? Yang ada leper. Kita bilang ini telur kok kalau dia dadar bagi di forok tak angkat. Ya kalau scramble ke apa itu polok kita orang pencucu begini tak bisa begini. Ternyata lolo tekonya ada di sini. Sudah no ini. Ya udahlah bagi Jo. Contoh lihat di ujung ada koko crunch. Gitu. Oh dia bilang bagi itu Jo biar Jo. Tahan dini itu Jo nanti dongkak Brenda jemput baru orang cari makan. Sudah. So taruh di mangkok kita mana tuh susu ada sayang. Kita lihat di ujung meja ada di atas di nama termos warna putih. Kita isi waffle punya adonan. Cek tempat cek mantap. Bukan susu berarti ini. Pas kita beli begini, oh Tuhan adonan waffle. Bardosa bilang malu orang sangir langsung aduh mau Rusa opo. Yang penting jadi materi stand up dapat doi. Karena enggak gampang saya itu bulan bahasa Inggris. Orang Amerikanya enggak ada yang palang-palang. Dia bilang sorry. Aduh, bilang aduh bikin malu. Pulang Indonesia kita kursus.
tetapnya ada apa no? Susah satu waktu sudah sampai. Jadi hidup itu dibawa santai dalam hidup. Nggak usah peduli orang mau bilang. Orang kan selalu bilang, wah orang di Amerika hidup kesenang, dompet gaji tinggi. Tapi orang kan nggak tahu bagaimana orang di sini berjuang, udara dingin, orang nggak ada angkot. Siapa kira ada mikro boleh utang besok banyak? Nggak ada di sini all about pay, nggak ada yang gratis. Iya tuh, jadi orang kadang di daerah berpikir, wah sadap orang Mongol dompet gaji sampai ada yang $9.000. Ada sebuah suara, tapi kan itu cuma urus orang sakit. Caregiver itu pekerjaan yang paling mulia menurut Mongol. Karena selain bekerja dia juga melayani. Betul? Mau dapat tuh klien kundiara ranguan sama ding Mongol. Yang ada orang yang meninggal duluan daripada terampil klien. Jadi penuh dengan kesabaran. Mungkin orang caregiver tuh buah-buah roh dia praktekkan dalam hidup. Sekalipun mungkin berat dia tetap tersenyum. Minta doti pangan. Iya kan? Jadi itu Betul, Tante. Tante. Ayo teman-teman Manado banyak suka boleh. Betul nggak teman-teman? Boleh, tapi ingat tidak segampang itu menimudang. Gelap kan terpelita. Harus persiapkan apa doi dulu. Belum tentu mana datang langsung dapat kerja. Mau menumpang Pak orang, ada sisi orang harus nggak enak. Jadi otomatis kan harus cari rumah sendiri. Itu 1.800 kalau cuman sendiri. Iya tuh, belum lengan makan. Ya lupa di Manado saya. Mau cari nasi sini susah setengah mati. Udah ciki-ciki itu roti terus. Karena ini Indonesia di sana sama di orang 40 malam. Ada panada, ada cucur. Kita belum sempat hitung berapa DP redasei. Karena kalau 32 kata janda. 30 anak baru kata gagah. Jadi kita jujur teman-teman nggak pernah terbayangkan. Jadi kita datang ke Amerika kedua kali ini, orang memang lebih banyakkan di West karena dari DC, terus nanti juga 17 Agustus akan kembali lagi ke Amerika karena untuk menghibur seluruh warga Indonesia di momen hari kemerdekaan di DC, LA dan NY. Nah, jadi nanti datang ulang itu enggak bayar sayang. Ya, enggak bayar, cuma ya, rasa jono itu. Jadi enggak itu sama yang bapak-bapak nih yang gode-gode. Ya. Mau kasih ingat, jangan dengar dokter Jabila. Ya tuh hati-hati kalau sugode nanti serangan jantung apa. Mongol Petamang di Manado sayang kurus meninggal jantung. Meninggal itu wilayahnya Tuhan, bukan soal badan. Badan gode itu lambang diberkati Tuhan. Amin. Kenapa Pak Mongol begitu? Karena amalnya apa? Ya saya yang bilang. Tanya Pak Pendeta, sebab engkau kan mengembang ke kanan dan ke kiri. Jadi orang gode itu orang yang diberkati. Ya tuh. Jadi buat teman-teman yang ketawa merasa mau diintimidasi oleh orang lain. Orang hidup, orang yang jalani, orang pemakanan, orang yang beli. Jangan dengar orang yang ada adil apa-apa dalam orang hidup. Tapi cuman satu yang mau pesan. Ya buat yang gode-gode kasihan agak bakurus, no. Cuma itu, no. Kenapa teman-teman harus bakurus? Karena Alkitab yang bilang untuk ke surga ada syarat utama kekudusan dan syarat yang paling terakhir adalah kekurusan. Kenapa? Karena pintu surga itu sempit. Jadi yang godenya masuk. Ya, seboleh pikir Jo. Yang kaget sampai di sini, oh Tuhan yang lewat kita. Pas Mongol bilang begitu, ada orang gode langsung bilang anak kurang ajar Mongol. Rupanya nanya gode Jo. Bilang tenang sayang, kita papa Cina pasti ada orang dalam. Pas tunggu di pintu surga dia masuk Jo. Jadi orang tuh seorang aja tanya begini, Mongol, anak kan pelayanan, dasarnya dari mana? Kita jujur, di saat kita
sekolah SD-nya jadi, SMP mau ke SMA-nya jadi di Sangir, Oma kirim kita ke Manado untuk jadi kerja. Suruh kerja dulu selama setahun, baru sekolah. Nah, tidak pernah terencana, tidak pernah terduga, tidak pernah orang atur. Kita berangkat pagi-pagi, kita masih ingat sekali, dijemput oleh Kijang DB43. Dibawalah ke Bumi Beringin 1 nomor 5. Jadi kita pas datang, ibu terima, terus ibu kasih tahu kita pekerja ini. Jadi kita so di dapur ada batunggu karena so siang. Terus jam 12 siang bapak pulang ini, yang bos Mongol pe bos laki-laki. Pulang terus ibu panggil, Roni sini. Jadi kita masuk ke ruang makan, terus dikenalin ke bapak, Son ini yang mau kerja, dia pekerja, kita so kasih tahu ini. Nah bapak tanya, umur berapa ngana? Kita kasih tahu tuh kita pe umur, loh ini kan umur sekolah, kenapa ngana kerja? Jadi dia langsung bilang, Lorin ngana pi urus dia sekolah. Jadi kita masuk di Bumi Beringin 1 nomor 5 di rumah keluarga Dr. Andes NS Sinyal. Nampak kita PKK di sana Paula Sinyal. Jadi kita dididik di Bumi Beringin 1 nomor 5. Jadi kita sekolah, kita petugas, pokoknya harus ya baca sekata sambutan buat gubernur. Dari situ dapat doi jajan, doi sekolah kadang jatah pakai forba uni bioskop. Itu kaulah jaja bayar setengah-setengah begitu. Karena orang kita sekolah di SMA Kristen Zaitun Ranotana. Ya, situ yang penting bayar, lulus pasti. Tapi kan dia juga sekolah. Yang penting kan kau sekolah. Orang yang penting mau belajar, ya toh. Coba siapa yang mau sangka boleh jadi begini? Ya toh, kalau orang Pantekosta bilang ini semua karena perkenanan Tuhan. Ya toh, sube. Terus di saat Tengku Papi meninggal, Mongol ditawari oleh salah satu pejabat Sulawesi Utara untuk sekolah pendeta. Jadi kita berangkat dari Manado naik Lambelu sampai di Jakarta, tinggal di Tanjung Priuk, persiapan mau sekolah pendeta. 3 bulan kemudian DP anak datang, dia bilang, Ron sorry adik itu sekolah kasihan setelah pendaftaran. Jadi adik Mongol mau sekolah musik gereja, dia bilang, oh suka no, kita mau suka bermain drum dan, oh oke, kalau begitu kak mau pindah daftar, Mongol masih ingat sekali itu jam 9 ke jam 10, kak mau ke Bandung mau daftar Pak Ade Mongol sekolah di sekolah musik gereja di penama Proskuneo, karena dia sekolah plus asrama. Itu 2002 dia piba daftar, baru Mongol ketemu kembali dengan beliau 2017. Kurang lebih 15 tahun dia ada daftarnya balik-balik. 2017 kita so artis top itu saya. Akhirnya Mongol sekolah sendiri. Jadi saya tanya ke Papa Rohani, ke Papi Gilbert, ke beberapa kakak-kakak rohani, kita boleh enggak sekolah pendeta? Mereka bilang, Mongol ya enggak usah Jo. Karena kalau ngana sekolah pendeta berarti ngana harus berhenti dari keartisan. Lebih baik ngana ambil sekolah misi Jo, biar anak tetap jadi artis dan tetaplah jadi garam dan terang di dunia artis. Dan oleh sebab itu sampai hari ini gosip yang paling utama di Mongol adalah pindah agama. So itu Mongol bilang di TikTok, di YouTube, selama babi kecap masih ada itu tapi alasan. Jadi kalau Mongol kayaknya pindah, babi kecap Manado saya kalau dia panas sih, kong DP nasi le panas saya. Sebedeus, Andreas, dan Yakobus lewat tuh cek Manado pe babi kecap kan beda dengan provinsi lain. Orang kan pala banyak, cingke banyak, jadi betul-betul sedap toh. Leker kadang orang so lupa kalau orang pe darah 150. Gas tuh. Kalau orang tanya Mongol, kong supaya umur panjang nang bagaimana tempe hidup. Gampang saya. Tuhan benci orang sombong. Jadi Tuhan sayang orang rendah hati. Jadi orang supaya umur panjang harus rendah hati. Ciri-ciri orang sombong bagaimana dia berjalan? Petenteng-petenteng ke siapa?
Kayak kalian lihat. Orang sombong itu. Nah orang sombong itu cepat sekali mati. Karena malaikat maut pahaga muka dia langsung habis. Tapi kalau orang rendah hati, bajalan kan selalu pulang dulu nih, permisi, shalom. Bajalan kan selalu menghadap tanah tuh. Nah orang yang jalan dia lihat ke tanah itu pasti umur panjang. Karena kenapa? Malaikat penjaga ada di belakang, malaikat maut ada di muka. Dengan orang dapat begini, dapat lihat di sepatu boleh berputar. Malaikat maut sepatu beda dengan sepatu. Jadi kalau bajar main lain di sepatu babale jempol. Besok tunggu di muka. Yang kedua, supaya mati lama apa yang harus Anda lakukan? Pelajari dari Tape Oma. Mongol pe papa pe mama meninggal 110 hari. Kita pe mama berarti kita pe oma dua-dua. Oma Sangga meninggal 100 tahun. Oma Cina 160 hari. Kenapa dua oma-oma ini meninggal lama? Karena dua-dua pongo. Ternyata orang pongo lama mati. Orang tanya, kenapa orang pongo lama mati? Orang sebelah panggil dia nyadenya, apalagi yang di atas. Mungkin ngomong ke oma umur 70 mah Tuhan sepanggil-panggil. Ibu Yohana, Oma Hana, Tante, oi, malaikat pelapor bosnya dengar ini. Tuhan dari surga bagi saya biar dia mati sendiri. Dia mati sendiri. Karena oma meninggal cuma tiap lilin ulang tahun. Dia oma bilang begini, iya metiki ungke Jadi dia cuma bilang dia mau tidur. Jam 4 sore itu dia bilang. Jam 10 malam tuh saya bangun masuk meninggal. Berarti kan memang meninggal sendiri. No, sebetulnya Tuhan bilang saya biar dia mati sendiri. Terus kita pemami tapi mama kasihan orang sangir. Saman muda dia roba di pemuka. Dengan apa? Dia tato di alis. Tuhan waktu dia muda gagah sekali intan ya kudu. Sekarang kasihan 80 pororo. DP alis nyanda di atas dia sudah di bawah. Jadi kasihan dia mau ke gereja doa pagi jam 4 pagi nyanda dengan batu darah Yesus. Jadi oma-oma yang hadir hari ini jangan ngoni jatato tuh alis sayang sampai Tuhan datang begitu dia. Yang jadi masalah mami just stress gara-gara apa? Karena DP alis berubah warna hijau. Waktu muda kan hitam ya tato karena dia cuci muka tiap hari hijau. Nah pensil alis kasihannya enggak ada warna hijau, ada hitam dan coklat. Jadi saya bilang cariakan bukunya. Dia bilang sudah so cari-cari kita suka Jepang sudah Singapura, Thailand, Kamboja bang. Kita so cari semua bahkan di Amerika kita so cari semua. Ya dapat. Kita bilang bagi dengan spidol Jo. Kita spidol snowman. Satu warna itu. Nah sekarang tato soalnya ndak ada. Ganti dengan sulam alis. Mana 4 juta sebelah kiri sebelah. Jadi kalau mau sulam dua mata ini katanya 8 jutaan ada yang 16. Mahal sayang. Ada di Manado di bawah presiden obras alis. Dia sulam, dia obras langsung 1 meter ke perhitungan. Berarti ampa-ampa oma-oma nongonin bayar 1 kali itu. Jadi hidup itu ternyata di bawah santai, nggak usah di bawah ribet. Betul? Betul? Kenapa orang mau peduli dengan orang? Yang penting orang hidup sesuai dengan firman. Kita jujur Bapak Ibu, di satu sisi kita seorang hamba Tuhan, di satu sisi kita seniman. Itu yang kita bilang ke teman-teman. Kenapa Mongol sampai hari ini 15 tahun Tuhan masih tetap memberkati? Karena Mongol tahu ada namanya skala prioritas. Mongol kompromi dengan kita hidup tapi tidak dengan dosa. Itu prinsip teman-teman. Karena orang artis sayang. Kita bermain sinetron pertama jadi kuntilanak. Ada di YouTube kalau nggak percaya. Kita datang ke lokasi syuting, kita tanya skenario nya mana. Dia bilang, gak usah Bang Mongol, abang improve aja. Bilang improve.
Wah itu stand up jago itu. Jadi kita kasih jam 7, jam 8, jam 9 belum panggil-panggil. Kagak jam 10 datang asradanya, bang. Ayo bang, ke belakang kita bang. Pakai baju sekalian abang make up. Make up? Kok make up? Lah bang, nggak tahu. Gua nggak tahu bang, jadi apa bang? Oh abang kan jadi kuntilanak. Ya Tuhanku Yesus. Pantesan ada di skenario. Orang lain dengan skenario, kita cuma oke bang, abang naik pohon mangga itu ya. Artis lain pakai stuntman, mongol dia suruh nesang diri. Mujur kita orang sangir. Abang curi mangga tuh. Rambutan gitu. Jadi orang kasihan naik, no, oke bang, action. Cuma begitu kasihan di atas pohon. Mana dijodohin mas. Gitu. Sinetron kedua yang Mongol bintang itu sinetron paling fenomenal di Indonesia dulu berjudul Ganteng-Ganteng Serigala. Wah itu kasihan kita cuma don tabrak pulang. Oke bang, action. Waktu datang, pulang sudah angkat kupas. Nggak apa-apa lah sesuai dengan DPO. Yang ketiga Mongol sinetron yang paling fenomenal adalah sinetron tentang nilai kerukunan dan toleransi. Karena Mongol main di sinetron Muslim. DPI judul Maija Pengen ke Mekah. Itu sinetron Islam sayang. Berbarengan dengan tukang kubur naik haji. Jadi kita langsung datang di lokasi, kita langsung bilang pada DP sutradara, aduh pak saya cuma bisa assalamualaikum, saya nggak bisa yang lain. Udah pak Mongol tenang, lu tetap main kan. Tapi pak saya cuma, aduh gak enak pak nanti takut dialog. Udah tenang kamu main. Kita bilang aduh pak, udah tenang kamu tetap main. Kita curiga ini. Apa ini? Face, kayak dia ngotot gitu. Mau tanya pak, judulnya apa nanti? Babi ngepet. Ya Tuhan, so kita yang akan jadi babi sekarang. Mau Kristen yang bermain satu, mau gimana? Pasti jadi babi, mungkin kita jadi ustaz. Aduh, bagaimana kita jadi babi? Kita bilang pada sutradara, pak kayaknya belum jodoh deh pak. Aduh, udah tenang Mongol, yang jadi siluman babi udah ada. Jadi siluman babi udah ada. Udah ngol. Siapa? Preti Asmara. Almarhumah toh. Oh mat Preti. Oh oke. Langsung mulai tenang. Oh so ada tuh yang jadi babi. Berarti kita aman toh. Terus DPS bilang yang jadi babi ngepet juga udah ada. Jadi lu tenang aja. Udah tetep main. Hah? Yang jadi babi ngepetnya siapa? Aldi Taher. Dan oh so ada dua yang jadi babi. Berarti kita aman dong. Oh iya. Udah nggak apa-apa. Boleh bang. Tapi mau nanya, nanti mau ngapain? Oh kamu gendong babi mau. Tuhan berdosa itu babi asli bos. Di sinetron biasa dari serofom apa ini kita kasih betul-betul babi betul. Dia ikan di bawah pohon, dia berak di situ, dia kincing di situ tuh babi lo warna hitam ada di YouTube. Oke ngol action. Lu sekarang, oh Tuhan belum mandi dok tuh babi. Tetapi babi dia betai dia duduk akal. Waduh, berdosa. Terus orang tanya, kalau begitu kenapa Mongol main? Kenapa nggak tolak? Mohon maaf ya teman-teman, satu hari itu orang syuting satu episode 30 juta. Dalam satu hari bisa 2 sampai 3 episode. Taruhlah orang hitung 2 episode, berarti kita satu hari dapat 60 juta. Kita bilang pertama jangankan satu babi, satu kandang lagi kita 60 udah polo ini. Yang deh kita ambil. Karena make money yang Mongol cari. Soalnya bawa money, bukan jadi hamba uang, tapi kan orang kasihan tinggal di Jakarta sayang. Kalau kita tinggal di Manado, mantos tuh mall andalan. Kalau orang tinggal di Jakarta, sekarang standar Jakarta buat nongkrong udah beda. Dulu orang bawa cewek di Monas, dia senyum itu polo. Sekarang anak bawa cewek ke Monas, dia langsung tanya, Monas lagi bang? Kerap telur sama teh botol ya. Standar Jakarta sekarang pacaran Senayan City, Pondok Indah 3 dan Plaza Indonesia. Sayang di 3 mall ini ada matahari. Nanya mau apa baju postboy. Dan di Plaza Indonesia kalau itu butik by butik.
Senayan City ngana masuk pintu utama kiri Burberry. DP sebelah Gucci, DP muka Bottega, Balenciaga, Max Mara. Bolong ngana injak hilang satu baru dapat dompet itu. Lihat toh, Plaza Indonesia. Oh Tuhan haleluya, lebih gila itu bos. Kita kan Plaza Indonesia bang, pintu utamanya Starbucks. Starbucks betul. Nggak DP sebelah sayang Richard Mille. Wow. Nggak ada jam tangan masih Seiko. Mana beli jam tangan Seiko di situ baru DP jarum pendek. Nah, orang Richard Mille paling murah 2M. Tapi kata orang ngado, tapi Kak Mongol kita udah beli kasih yang ini. Kita tabungan. Dia bertabung, dia beli jam tangan 2 miliar lebih. Mar di rumah, DP jam dinding masih ada lambang Polri. Dia ngambil dari Gerak Jalan Bersama. Mar jam tangan 2 juta. Bolok tuh jam dinding ganti, semua mati DP baterai. Itu yang DP Mongol selalu bilang, orang Manado tuh keren. Tapi ada oknum tertentu yang kadang DP hidup mungkin ya karena gengsi atau bagaimana gaya hidup memaksakan gitu. Kita boleh. Kita boleh begitu. Kita setiap kali manggung kita pakai aksesoris harus di atas 300 juta. Ini tapi berlian kacili jo. Tapi mutiara 2 kacili jo. Tapi talinya kacili jo. Itu asli Mongol. Hanya Tuhan dan Pegadaian yang tidak semua benda berwarna kuning itu emas. Serantai kongguan rose gold. Kasihan sakit bulu toh. Apa-apa hati yang gembira adalah obat. Kalian orang-orang gila. Kita pertama kali ke Amerika tanah mau berdusta. Kita pergi di San Diego. Orang makan di kita saudara di warung Riri. Terus orang mau pergi kapal dan yang ada sandang dan itu dipakai. USS. Apa tuh USS? US Midway. Bikin orang sayang. Orang dari arah atas kita lihat. Kita dengan Kak Brenda satu oto. Kita bilang Pak Brenda, ternyata di Amerika pramuka banyak kan? Maksudnya pramuka apa? Itu udah banyak sekali orang batenda. Terus Kak Brenda bilang, itu mah bukan orang pramuka, itu homeless. Kita kira pramuka. Orang kajian Indonesia aja pramuka. Ternyata kasih yang homeless. Oh Tuhan nih. Jadi sampai Bang Ada awas hilang ya. Dari tadi. Kita sudah doakan jauhkan dari belalang pelompat. Aduh, itu Mongol pecucur, Mongol bahkan tadi so bilang Pak Manajer dan Kiki, pokoknya sampai di sini biarkanlah Mongol bertemu dengan pendeta, ngoni bergerilya cookies karena mau bawa pulang. Karena di Amerika susah sekali polo, dapat in and out. Aduh Tuhan kita bilang sama dia. Cookies apa ini? Itu orang Indonesia kan Manado kalau roti kan cookies. Itu terus dia bilang begini, Mongol biar anak kurus sedikit makan salad. Sampai dalam hati Tuhan dengan lihat no panda tiap hari cekin bambu. Panda everyday DP makanan cuma satu, rebung. Cuma lihat DP bangka pula. Gitu. Kita pitamang bilang begitu Mongol, ngana rajin berenang biar kurus. Kita bilang no paus biru kasihan. 8 samudra dia berenang, 6 tahun baru dia sampai di ujung, balik bukan kurus, gede. Jadi nggak usah terlalu takut. Hidup kok Tuhan yang menentukan. Ya toh, besok gereja jangan lupa datang. Ajak teman-teman masih boleh bapanggil pak teman-teman biar orang bisa bertumbuh bersama. Karena firman itu kalau menjadi rema dalam hidup itu yang menjadi pupuk for trompe hidup. So itu orang yang melekat pada Tuhan yang mungkin Tuhan akan sia-siakan. Cuma lihat jempol tapi muka ini. Kita suka Amerika banyak sini dokter bedah. Yoto yang bisa kan cuma hidung. PC. Yoto. Tapi sorry sayang. Cuma di Google Jo. Orang yang paling tua saat ini DP ampa-ampa PC DP hidung. Jadi buat ngoni yang hidung mancung jangan sombong sayang, cepat mati.
Kenapa kalau orang hidung tinggi cepat mati? Boros bernafas. Kemudian dia orang hidung tinggi kalau dia manggoro sama dengan kapal tampo mas mau berangkat itu. Mati hidung pesek smooth. Irit dia bernafas. So, itu dia manggoro sama dengan TGP. Tapi orang tanya terus bagaimana ngol? Apa enaknya orang pesek? Banyak sayang. Tapi yang gak enak orang pesek cuma satu di saat COVID terjadi. Karena sampel diambil selalu pakai lubang hidung. Itu kalau hidung mancung dicolok sek, dia langsung cabut sek. Orang yang pesek kasihan dia, cek, dia gulung di dalam. Jadi kita orang tapi terakhir mau tanya dulu, yang bangga jadi orang Indonesia coba tepuk tangan. Biar ngoni so citizen Indonesia, so Amerika, tapi tetap punya rasa bangga terhadap bangsa toh. Pasti. Sayang jangan lupa, sampai hari ini Indonesia masih dinyatakan sebagai negara terkaya 5 besar di dunia. Apa yang ada di Indonesia sayang? Semua ada. Batu bara ada, emas ada, timah ada, nikel ada, rica, baja cabai paling pedas di dunia nomor 2 Indonesia sayang. Setan pun, setan Indonesia di Amerika masih Indonesia lebih tinggi DP sekolah. Karena bau ini setan Indonesia belum tentu ada yang sarjana. Tapi Indonesia ada sayang suster ngesot. Itu pasti dia kuliah sayang jadi suster. Berarti S1 dia kalau D3 itu. Ya toh? Dari semua yang keren dari bangsa kita, garis pantai orang salah satu terpanjang di dunia, kayu orang penghasil kedua di bawah Brasil, sungai paling panjang orang masuk 5 besar, semua orang keren. Tapi orang harus sepakati juga ada yang kurang keren dari orang bangsa. Apa itu? Negara Indonesia adalah negara terjorok dalam hal ngupil. Bahasa Manado bilang ambil tai idong. Saya di Amerika dari East Coast ke West Coast belum pernah lihat orang bule ambil tai idong dia gulung. Orang bule dia ambil dia langsung pakai begini. Indonesia nyanda sayang diambil dia gulung. So tangannya bukan dia buang dia ciong. Cuma Indonesia sayang orang bule buang begini orang ya titip di mana? Di meja teman baju dia jahat. Kurang aja. Kedua, apa yang kurang keren dari bangsa Indonesia? Rasa ingin tahu bangsa kita nomor 2 di dunia. Kalau bahasa Jakarta bilang kepo. So bayangkan sayang, orang mau berangkat kerja, lewat orang di rumah ada bakal lain, pun pasti balik. Aku lihat video. Masih ingat tuh Tante Sieni ada bakal soal Brenebon? Ada orang yang video akan berarti kepo dia pengen teruskan. Bukti kedua di mana saya? Prancis bom meledak, orang lari sama. Indonesia sayang, Sarina meledaknya sampai 15 menit numpuk orang di jalan. Ini polisi lagi tembak-tembak. Yang mana? Ini ada petakut dan begitu peluru nyasar gitu dia mati. Yang mana? Bukti ketiga di mana sayang? Toilet. Hanya orang Indonesia yang nggak bisa dengar orang kentut. Kita di East Coast banyak karena mungkin faktor dingin. Jadi di depan patoran aja, untuk tubuh. Indonesia nggak boleh sayang. Orang lagi pipis di urinoir di mall. Atau di dalam bau bunyi put. Orang kasih langsung agak ke belakang. Siapa itu? Siapa kan? Yang nggak keluar, dia cuci tangan tunggu tuh orang keluar. Kayak orang keluar dia bilang, oh lu, kepo.
Yang ketiga, apa yang kurang keren dari bangsa kita? Indonesia adalah negara yang menghasilkan lagu anak kecil paling unik dan aneh di dunia. Lagu apa saya yang paling pertama? Burung kutilang. Itu di pucuk pohon cepat. Cemara. Cemara. Yang penting bukan pohon pala. Burung kutilang berbunyi bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu. Coba nyanyi sama-sama coba. Mengangguk-angguk sambil berseru. Baru itu burung. Kita penasaran dengan burung kutilang. 2 tahun Mongol pelihara, nyak pernah bunyi trilili. Nyak ada tuh burung bunyi trilili. Mana ada itu burung begitu, nyak ada burung kutilang bersiul-siul sepanjang hari, mati tuh burung. Nyak mati. Yang kedua, lagu paling unik, menanam jagung. Masih ingat toh? Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, Menanam jagung di kebun kita. Anak kecil. Banyak petani jagung. Dari Grobogan sebagai 10 besar sentra jagung terbesar di dunia, di Indonesia, di Papua, di Sangir, di Nado, di Tomohon, bagaimana cara menanam jagung. Ternyata kasihannya tak dicangkul, cuman pakai kayu dan dia itu, dia cuman bagi-bagi set, dia masuk dia pakai kaki. Nah ini cangkul yang dalam kan ada tanah apa? Pasti batangan orang mati, bukan batangan milu. Milunya begitu dia bicara batangan. Nah ini yang di luar. Masih ingat lagu Bintang Kecil di langit yang biru. Coba bantu akang lihat itu langit warna apa? Warna apa itu di atas om? Hitam. Hijau. Ya kata warna loh. Warna apa di atas? Hitam. Jadi yang benar di langit yang Jauh. Jauh. di langit yang tinggi. Udah making sendiri tuh. Jadi ada begitu di langit yang tinggi yang betul. Tapi orang nggak pernah sadar toh. Sama kayak lagu balonku ada 5. Apa warna pertama balonku ada 5? Merah. Merah. Hijau. Oh iya, hijau. Jadi warna pertama adalah Hijau. Hijau. itulah negara kita sayang. Dan ada yang kompak. Karena terserah kita warna ini juga karena tapi partai ini. Yang benar warnanya adalah hijau. Hijau. Karena kalau dari merah, dari biru dia jadi 6 warna. Kalau dari merah ya merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru yang meletus. Galon hijau. 6 itu. Sedangkan judulnya balonku ada 5. Berarti karena B1 tak kurang 1 berarti yang benar adalah warna Hijau. hijau. Tapi kenapa lagu balonku ada 5 tidak boleh dinyanyikan anak kecil? Nangis. Karena meletus balon hijau hatiku sangat Sedih. cuman gara-gara balon. Cuman gara-gara balon. Anak kecil 5 tahun DP hati kacau. So itu ditinggal pacar sutet dinaikin dan tiang listrik dia naik. Ya toh? Terus yang kedua yang meletus warna Hijau. tabung gas di Indonesia. Hijau. Kuning. Jangankan balon, tabung gas saja meledak. Jadi kalau orang nanya terus bagaimana Kak kamu mal? Sudah nanti so lewat banyak ini. 1 jam ini. Ini so 19.25 1 jam setengah. Ini kalau persembahan so boleh baca ulang. Itu pukulan saya. Jadi buat teman-teman semuanya dalam hal hidup, orang tetap berpegang teguh jumpa Tuhan berjanji.
Karena kalau orang berpegang teguh pada Tuhan pejanji, akan pernah meleset untuk hidup. Kita dari Sangir, orang pikir pasti cuma jadi satpam di Jumbo, gitu. Tapi ternyata Tuhan angkat derajat Mongol jadi artis, gitu. Berarti kenapa? Karena orang pegang Tuhan pejanji. Rancangan Tuhan dalam orang hidup, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Bapak Ibu perlu tahu, kita harusnya jadi korban tsunami Selat Sunda yang menewaskan teman-teman grup band Seventeen yang tersisa DP vokalis. Karena kita DP MC. Mongol harusnya jadi MC. Tapi seminggu sebelum acara, tidak tahu bagaimana, rubah konsep acara. Jadi akhirnya Mongol dibatalkan. Jadi bukan dibatalkan, dipindah untuk di acara kantor pusat. Tidak di Tanjung Lesung. Berarti kan itu Tuhan berencana tuh. Kalaupun Mongol ada di acara tersebut, kita orang Sangir, jago batobo saya. Gitu. Tapi tetap ciri deng besi mati pasti. Gitu. Jadi segala sesuatu dalam hidup orang tetap pegang Tuhan pejanji. Orang bilang Mongol ngana pedong pesek, biar jo, yang penting masih banapas. Yang kedua DP lobang masih 2. Ada orang saudara di Senduk, DP lobang so tinggal 1. Karena tagate dan kate-kate cingke. Jadi putus kasih. Nah itu dia kalau gak ingus, harus handuk, boleh deng lengsot, karena masa ini. Jadi nggak usah pusing. Terus buat ibu-ibu Manado, kita sesuka dan lihat di Amerika Pak Pendeta sebeda. Acara-acara begini ada yang baholven. Kalau di Manado sayang, nih Barbara setengah botol habis itu. Makin tinggi tuh suami pejabatan, makin tinggi DP sasak itu. Ada kita baku dapat di Mantos tuh ibu do sampai 9 senti. Kita bilang pertama ini ofu masuk keluar lalar nih. Tuh tinggi sekali tuh. Bagaimana? So itu orang-orang Manado. Kalau pulang Manado coba lihat ibu-ibu pejabat Manado kalau pulang Manado itu semua ada yang sasak setengah mati jadi pesawat tidur begini. Karena dia takut tidur ke belakang, kalau di belakang kempot. Jadi biar dia 3 jam setengah kita begini. Itu mau alami Bapak Ibu pas kita berkarir. Kita pulang Manado tahun 2011 kita jadi artis, 2016 kita pulang pertama kali. Oh saya namanya artis tuh sayang tuh pasti pesawat bisnis. Beta duduk di Garuda bisnis sayang 11 juta itu. Penumpang bisnis pasti kan suruh naik duluan tuh. Bangun pe duduk di bisnis kong lewat tuh ekonomi. Langsung keluar dong pe kalimat pamungkas. Kasihan sombong sekali ternyata dia kan. Ternyata memangnya dalam Tuhan hidup DP hidup. Kita langsung Tuhan. Jangan jadi batu sandungan tuh. Saya bilang Pak Manajer besok orang pulang beli ekonomi juga. Itu di bisnis sudah angkat teru itu sudah terbilang beli jadi ekonomi. Kasihan tapi manajer bilang kok bagaimana nanti kalau lala. Nggak apa-apa bagi jadi ekonomi nanti orang bayar 100 biar dapat kursi yang perbatasan antara bisnis dan ekonomi kan agak lega. Oh iya bos beli no. Karena orang artis tuh dianterin dulu langsung ayo kak mau nonton antas. Tong duduk no di ekonomi ya Tuhan Yesus kalau sama-sama tuh ekonomi masuk langsung bersuara kasih yang sunyak laku dia. Kita di bisnis salah, di ekonomi salah. Mana suruh kita duduk di pila-pila. Jadi kadang-kadang dia bilang aduh serba salah orang kalau di Manado memang. Akhirnya mau ya udahlah lebih bagus di Jakarta juga. Terus sekarang saya pindah di Bali. Saya tinggal di Bali karena kan kemarin Mongol ada berita Mongol kehilangan uang 53 miliar. Terus Mongol datengin orangnya, Mongol bilang ibu tahun Yobel ku berlakukan dalam hidupmu, utangmu ku putihkan. Wow. Jadi sayang kalau orang tak ingat didoi, orang hidupnya mau maju. Lebih baik orang mulai ulang dari awal, tapi selama penyertaan Tuhan sempurna, pasti Tuhan akan berkati. Terbukti tuh sampai hari ini Anda masih bisa undang Mongol sekalipun DP harga. Diskon berapa Pak? 95%? 95%?
Tuhan nih. Biasa kita kalau perform begini, solebe begini 2.500. Berapa tuh ya tuh? 27 dan panada. Panada lawan dari cookies apa? Cookies donat. Jadi kalau Desember besok mau pulang kok ada anak sarari baterai nani donat. Doi Natal. Doi Natal mau dibalas dengan panada. Papa ndak Ada. Masa bilang jauh panada papa ndak ada. Orang nado kasihan itu Desember semua anak sarani muncul dengan tiba-tiba. Sekarang emas tuh 2 juta lebih semua 3 juta Tuhan. Tapi anak sarani cincin kalong gitu, ginjal hilang 1. Dewanya usah pulang jo sayang. Pulang jo Januari tanggal 2. Jadi pas sudah datang donat so lewat. So Januari sekarang. Kalau perlu pulang tanggal 31 Januari langsung ke Sangir ada acara tubuh nasional. Gitu. Gratis itu makan semua setiap desa bawah. Cuman ingat baik-baik kalau ada DP nama ubi kuning jangan langsung mau digigit. Tangan di situ mau dipegigi. Karena sekali itu ubi pelok itu kalau memang gigitan, apalagi kalau dia gigi palsu ya tak buka. Sama dia mau tapi oma dia gigi kunciri di es buah. Dia cari-cari mana tapi gigi. Sudah sanggup dia alfokat. Sudah jauh. Orang mau apa di nama tadi sodoa atau mongol mau makan yang paling terakhir mongol mau minta tolong nanti kalau mau makan malam yang pimpin doa makan tolong jangan lama-lama. Kasihan Sulawesi Utara termasuk salah satu provinsi doa makan paling lama kasihan. Aduh apalagi kalau dia mulai dari tak putus-putusnya odo setengah jam lebih itu. Amin itu. Postingan di jebakan terima kasih so amin belum itu sayang. Dia angka kami juga bawa bangsa dan negara kami Tuhan dari tingkat pusat sampai ke pedesaan Tuhan ekonomi bangsa udah lama sekali postingan dia bagi oh haleluya terima kasih amin belum. Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami Tuhan dari Bapak Presiden kami Pak Prabowo Tuhan Engkau berkati hidupnya Engkau berkati apa yang dia kerjakan Engkau buat berhasil Tuhan. Kesehatannya kami bawa dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Anak, cucu, dan menantu. Pak Prabowo kasih yang belum ada cucu. Belum ada anak mantu. Mas Didit kasih yang masih belum kawin. Mantu pendeta sebawa kami berdoa buat anak, cucu, dan menantu. Amin. Belum sayang kami juga berdoa buat wakil presiden kami. Ketua KPK, Ketua BPK Kapolri, Panglima TNI. Amin kami juga berdoa buat gubernur kami. Duh Tuhan lama sekali. Bayangkan tadi keluar kangkong hijau, amin hitam tuh. Aduh tuh panitia di belakang soal kali isi brene bondo. Diseretan sampai tuh ikan gak putar. Jadi kalau nanti ada doa makan, ingat nih, Alkitab Yesus mendapatkan 5 roti dan 2 ikan. Iya toh? Apa yang dilakukan hanya mengucap Syukur. Jadinya usah bersyafaat di saat makan. Ceke jopolo. Kira enak kalau nasi dingin. Jadi kalau doa nanti Pak Pendeta kasih ingat, mari kita berdoa menurut agama dan kecepatan masing-masing. Karena kasih yang di Amurang, siapa yang mau pimpin doa Ron? Itu Ibu Syamas, ya keceron barokok jodua batang. Amin itu. Jadi kalau orang tanya terus bagaimana malu? Bawa santai Junet, terima kasih for semua yang so hadir. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kalau kamu ikut nostalgia sambil ngakak, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya. Sampai ketemu di cerita Kocak Mangol Stres berikutnya.